Dendam keluarga Prapto kepada keluarga Handoko setelah anaknya meninggal karena disiksa saat menjadi ART. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Desa Marga Asih pagi itu seperti biasa. Udara dingin, embun menempel di dedaunan, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di sebuah rumah papan yang catnya sudah mulai mengelupas, Prapto duduk di kursi bambu sambil mengikat tali caping. Usianya sudah menginjak 50 tahun, kulitnya legam terbakar matahari. "Pak, sarapan dulu, nanti keburu siang," kata Sulastri, istrinya, sambil meletakkan sepiring nasi dengan lauk tempe goreng di meja kecil. Perempuan itu mengenakan daster lusuh, rambutnya diikat seadanya. Prapto menghela napas, menatap lauk sederhana itu. "Iya Bu, tapi nanti saja. Aku mau berangkat ke sawah lebih awal, takut hujan turun siang ini." Sehari-hari Prapto bekerja sebagai buruh tani. Upahnya tak seberapa, apalagi kalau musim paceklik seperti sekarang. Kadang hasil panen tidak cukup untuk membayar tenaga semua buruh, sehingga ia harus pulang dengan dompet kosong. Di dapur, Sulastri sibuk menggoreng bala-bala dan pisang goreng. Setiap pagi ia berjualan di depan rumah, berharap anak-anak sekolah atau tetangga mampir membeli. Kadang laris, kadang tidak ada yang membeli sama sekali. Sari, anak bungsu mereka yang berumur 17 tahun, keluar dari kamar sambil membawa ember berisi pakaian kotor. Gadis itu berkulit sawo matang, tubuhnya mungil, tapi gerak-geriknya lincah. "Bu, nanti aku cuci baju di sungai sekalian nyuci piring ya," katanya. Sulastri tersenyum tipis. "Iya Sar, tapi hati-hati, sungai lagi agak deras." Sari bukan tipe anak yang suka mengeluh. Dia rajin membantu orang tuanya, mulai dari mencuci, memasak, sampai ikut membantu ibunya berjualan gorengan. Tapi meskipun mereka semua bekerja keras, uang yang terkumpul selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Hari itu, setelah Prapto berangkat ke sawah, Sari duduk di depan rumah sambil membantu ibunya membungkus gorengan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang perempuan berpenampilan rapi, memakai kacamata hitam. "Permisi, ini rumah Pak Prapto?" tanya perempuan itu. Sulastri buru-buru berdiri. "Iya, betul Bu, ada perlu apa?" Perempuan itu melepas kacamatanya, tersenyum ramah. "Perkenalkan, saya Ratna, saya tinggal di kota, istri Pak Handoko. Saya dengar dari Bu Rini di warung, anak ibu ini rajin sekali." "Betul, namanya Sari." Sari yang duduk di kursi panjang mengangguk sopan. "Iya Bu." Bu Ratna melihatnya dari ujung kaki sampai kepala. "Saya sebenarnya sedang butuh pembantu rumah tangga di rumah. Gajinya lumayan, sebulan bisa 1,5 juta. Kerjanya cuma bersih-bersih, nyapu, ngepel, dan bantu masak. Makan dan tempat tinggal sudah saya sediakan." Sulastri saling pandang dengan Sari. Tawaran itu terdengar besar bagi mereka, mengingat sehari jualan gorengan saja kadang hanya dapat 10.000. "Tapi Bu, Sari masih sekolah," ucap Sulastri pelan. Bu Ratna tersenyum kecil. "Kalau soal itu nanti bisa diurus. Lagi pula kalau bekerja sama saya dia bisa bantu keluarga. Saya janji saya akan perlakukan dia seperti anak sendiri." Ucapan itu membuat Sulastri sedikit lega, tapi ia tidak berani memutuskan sendiri. "Nanti saya bicarakan dulu sama suami saya Bu. Kalau sudah ada keputusan, saya kabari." Setelah Bu Ratna pergi, Sulastri hanya duduk diam. Pikirannya bercampur antara senang dan ragu. Senang karena gajinya besar, ragu karena takut anaknya tidak betah di kota. Siang harinya, Prapto pulang lebih awal karena hujan turun deras. Bajunya basah kuyup, dan ia langsung duduk di teras sambil menyalakan rokok lintingan. "Ada tamu tadi Pak, namanya Bu Ratna, istri orang kaya di kota. Dia mau Sari kerja di rumahnya," kata Sulastri menceritakan semua dari awal. Prapto terdiam cukup lama. "Kerja di kota itu tidak mudah Bu, apalagi jadi pembantu. Takutnya nanti dia dimarah-marahin. Lagi pula, dia masih muda." "Tapi Pak, gajinya besar. Kalau Sari kerja di sana, kita bisa lunasin utang di koperasi, bisa beli pupuk juga," kata Sulastri berusaha meyakinkan. Sari yang tadi semalam diam akhirnya bicara. "Pak, Bu,
Kalau memang itu bisa bantu, Sari mau coba. Sari nggak apa-apa kerja di kota. Nanti kalau sudah ada uang, bisa bantu bayar sekolah adik-adik. Prapto menatap wajah anaknya. Kamu yakin, Sar? Kota itu beda sama desa. Banyak orang jahat, banyak godaan. Sari mengangguk mantap. Sari janji akan hati-hati. Lagi pula, Bu Ratna kelihatannya baik. Malam itu mereka bertiga makan malam dengan suasana hening. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Prapto masih diliputi keraguan, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keluarga mereka benar-benar butuh uang. Keesokan harinya, Bu Ratna datang lagi. Kali ini membawa koper kecil dan beberapa pakaian seragam untuk Sari. Kalau bisa, Sari ikut saya hari ini, biar cepat mulai kerja. Nanti saya antar pulang kalau ada waktu libur. Prapto berdiri di depan pintu menatap Bu Ratna lekat-lekat. Bu, saya titip anak saya. Jangan sampai dia kelaparan, jangan dimarahin kasar. Saya cuma punya dia. Bu Ratna tersenyum manis. Tenang saja Pak Prapto, saya juga punya anak. Saya tahu rasanya punya anak perempuan. Sulastri membantu Sari berkemas. Tasnya hanya berisi beberapa potong baju dan hijab lusuh. Sari memeluk ibunya erat-erat. Bu, Sari janji akan kirim uang setiap bulan. Air mata Sulastri menetes. Kamu jaga diri baik-baik, Nak. Jangan sembarangan ngomong sama orang yang gak dikenal. Prapto ikut memeluk anaknya, menahan air mata. Kalau ada apa-apa, langsung telepon Bapak. Sari mengangguk, lalu masuk ke mobil Bu Ratna. Mobil itu perlahan meninggalkan halaman rumah, meninggalkan debu dan rasa hampa di hati kedua orang tuanya. Di teras, Prapto dan Sulastri berdiri lama, menatap jalan yang mulai sepi. Semoga dia benar-benar diperlakukan baik di sana, kata Prapto lirih. Sulastri hanya menjawab pelan. Kita doakan saja, Pak. Sore itu hujan kembali turun di desa Marga Asih. Di rumah papan itu suara hujan bercampur dengan suara Hadi yang gelisah. Prapto menatap ke sawah yang mulai tergenang, berpikir panjang tentang keputusan yang baru saja mereka ambil. Dia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari sebuah jalan panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Perjalanan ke kota membuat Sari merasa gugup sekaligus penasaran. Sepanjang jalan, ia duduk diam di kursi belakang, memandangi deretan bangunan yang semakin tinggi dan padat. Bu Ratna duduk di depan bersama sopirnya, sesekali menoleh sambil bertanya hal-hal kecil. Kamu bisa masak kan? Tanya Bu Ratna. Bisa Bu, tapi cuma masakan sederhana, jawab Sari hati-hati. Bu Ratna tersenyum singkat, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mobil berhenti di depan rumah besar bercat putih. Halamannya luas, pagar besi tinggi mengelilingi. Begitu pintu pagar dibuka, aroma wangi bunga dari taman depan langsung tercium. Bagi Sari, ini adalah rumah terbesar yang pernah ia lihat. Ini rumah saya. Mulai hari ini kamu akan tinggal di sini, kata Bu Ratna sambil berjalan masuk. Di dalam rumah suasananya rapi dan mewah. Lantai mengkilap, lampu gantung besar tergantung di tengah ruang tamu. Ada 2 anak perempuan remaja duduk di sofa, memandangi Sari dari ujung kaki sampai kepala. Ini pembantu baru kita, mah? Tanya salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Iya, namanya Sari. Mulai sekarang kalau mau apa-apa, suruh dia saja, jawab Bu Ratna. Sari menunduk sopan. Permisi, Mbak. Awalnya suasana tampak biasa saja. Bu Ratna melanjutkan kamar kecil di dekat dapur tempat Sari akan tinggal. Kamu bisa taruh barang di sini. Nanti sore kita mulai kerja. Sekarang istirahat dulu, katanya. Namun sikap ramah itu hanya berlangsung sebentar. Begitu malam tiba, Sari diminta mencuci piring, mengepel lantai, dan menyetrika baju hingga larut malam. Kakinya pegal, tangannya panas karena setrika, tapi ia tetap menuruti semua perintah. Hari-hari berikutnya beban pekerjaan semakin berat. Sari harus bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan, menyapu seluruh rumah, mencuci pakaian, membersihkan kamar-kamar, dan mengurus segala keperluan keluarga Handoko. Tidak ada waktu istirahat yang cukup. Soal makan, Sari jarang diberi kesempatan makan bersama. Biasanya ia hanya diberi sisa lauk dari meja makan. Pernah suatu hari ia lapar sekali karena belum makan dari pagi. Tapi saat hendak mengambil roti, anak sulung Bu Ratna langsung membentak. Itu punya aku, pembantu nggak boleh makan sembarangan.
Sari menahan perutnya yang keroncongan dan kembali ke dapur. Ia tahu membantah hanya akan membuat masalah. Tidurnya pun bukan di kamar yang layak. Matras tipis di lantai dekat pintu dapur menjadi tempat ia berbaring setiap malam. Kadang ia terbangun karena suara tikus atau dinginnya udara malam yang masuk lewat celah pintu. Yang paling membuatnya tertekan adalah sikap Bu Ratna dan kedua anaknya. Mereka mudah sekali marah untuk hal kecil. Kalau ada gelas yang kurang bersih, Sari akan dimarahi habis-habisan. Kalau pel lantai masih agak basah, ia bisa kena cubit di lengan. Pernah suatu siang, Sari tidak sengaja menumpahkan air ke meja makan. Bu Ratna langsung menyiramkan air dari ember ke tubuhnya. "Biar tahu rasa, dasar ceroboh," teriaknya. Sari menangis pelan, mencoba membersihkan air yang tercecer sambil menahan sakit. Luka di lengannya mulai membiru, tapi ia tidak berani mengeluh. Awalnya Sari masih mencoba menghubungi orang tuanya di desa setiap beberapa hari, tapi Bu Ratna mulai mengatur bahkan hal itu. "Jangan sering-sering telepon, pulsa rumah ini bukan buat ngobrol sama keluargamu di desa," katanya. Akhirnya, Sari hanya bisa menelpon sesekali saat Bu Ratna sedang keluar rumah. Ia selalu bilang ke orang tuanya bahwa ia baik-baik saja, meski kenyataannya jauh berbeda. Ia tidak ingin membuat mereka khawatir. Tetangga dekat rumah Handoko mulai memperhatikan Sari. Ada seorang ibu bernama Bu Mirah yang rumahnya persis di sebelah. Suatu pagi ketika Sari membuang sampah ke depan, Bu Mirah melihat ada lebam besar di pergelangan tangannya. "Dek, itu tanganmu kenapa?" tanya Bu Mirah pelan. Sari buru-buru menarik tangannya ke belakang. "Enggak apa-apa, Bu, cuma kebentur lemari." Bu Mirah mengernyit. "Kamu hati-hati ya." Ia sebenarnya curiga, tapi tidak tahu bagaimana membantu. Hari berganti minggu dan Sari semakin kurus. Pekerjaan rumah tak pernah habis, teguran kasar menjadi makanan sehari-hari. Anak bungsu Bu Ratna bahkan sering memanggilnya dengan sebutan pembok atau si kampung di depan teman-temannya. Puncaknya, suatu malam Sari kelelahan dan duduk sebentar di dapur. Bu Ratna masuk dan langsung memarahi. "Kamu pikir dibayar buat duduk-duduk?" Ia menampar pipi Sari begitu saja. Sari tidak melawan. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya sampai kapan harus bertahan seperti ini. Tapi ia selalu mengingat wajah ayah dan ibunya, serta janji untuk membantu keluarga. Itu yang membuatnya terus mencoba kuat. Beberapa kali ia berpikir untuk kabur, tapi rumah itu selalu terkunci rapat dan pagar hanya bisa dibuka dari dalam. Suatu sore ketika Sari sedang menyapu halaman depan, Bu Mirah kembali melihatnya. Kali ini lebam di mulutnya terlihat jelas. "Sari, kalau kamu butuh bantuan, bilang sama ibu ya," bisik Bu Mirah. Sari menunduk, mencoba tersenyum. "Terima kasih, Bu, tapi saya nggak apa-apa." Padahal di dalam hati, ia sangat ingin berteriak minta tolong, tapi ketakutan selalu mengalahkan keinginannya. Hari-hari di rumah keluarga Handoko terasa panjang dan melelahkan. Tidak ada yang peduli jika ia sakit atau terluka. Yang penting pekerjaan selesai. Dan setiap malam, sebelum tidur di matras tipisnya, ia hanya bisa memandang langit-langit dapur sambil berharap suatu hari ia bisa pulang. Malam itu, suasana rumah keluarga Handoko cukup ramai. Mereka baru saja kedatangan tamu, dan Sari ditugaskan untuk membersihkan meja makan setelah acara selesai. Ia mengumpulkan piring, sendok, dan gelas satu persatu. Di meja, ada sebuah gelas kristal yang terlihat mahal. Saat Sari mencoba mengangkatnya, tangannya yang licin karena sisa air cucian membuat gelas itu terlepas. Bunyi pecahan terdengar nyaring, membuat semua orang di ruang tamu menoleh. Bu Ratna yang sedang duduk langsung berdiri. "Kamu ini gimana sih, Sari? Itu gelas mahal, bukan barang murahan," bentaknya. Sari gemetar, menunduk sambil memunguti pecahan kaca. "Maaf, Bu, tadi tangannya licin." "Alasan, dasar bodoh," teriak Bu Ratna. Ia mengambil ember berisi air panas yang tadi digunakan untuk merendam kain pel dan langsung menyiramkannya ke tubuh Sari. Sari berteriak kesakitan. Air panas itu mengenai lengannya dan sebagian punggung. Kulitnya langsung memerah.
Belum sempat ia berdiri, Bu Ratna menampar pipinya berkali-kali. "Biar kapok." Anak sulung Bu Ratna ikut berkomentar. "Makanya hati-hati, pembantu kampung." Sari hanya bisa menahan air mata. Tubuhnya gemetar, rasa sakit menjalar dari punggung hingga kakinya. Malam itu, ia tetap dipaksa membereskan dapur tanpa pengobatan yang layak. Keesokan paginya, Sari merasa tubuhnya lemas. Kepalanya pusing, pandangannya berkunang-kunang. Meski begitu, ia tetap mencoba menyiapkan sarapan seperti biasa. Saat sedang memotong sayur di dapur, pandangannya semakin kabur. Lalu tubuhnya ambruk di lantai. Suara jatuh itu terdengar oleh anak bungsu Bu Ratna yang sedang lewat. Ia berlari ke ruang tamu. "Mah, si Sari jatuh di dapur." Bu Ratna berjalan ke dapur, melihat Sari terbaring tak bergerak. "Cepat bawa ke rumah sakit," katanya singkat, namun suaranya terdengar datar tanpa sedikit pun rasa panik. Di rumah sakit, dokter memeriksa Sari dan segera membawa ke ruang gawat darurat. Beberapa jam kemudian, kabar buruk datang. Sari meninggal dunia. Keluarga Handoko segera menghubungi Prapto di Desa Marga Asih. "Pak, Sari kecelakaan, terpeleset di kamar mandi. Dia nggak tertolong," kata Bu Ratna lewat telepon. Prapto yang mendengar kabar itu langsung lemas. Sulastri histeris, berteriak memanggil nama anaknya. Mereka bergegas menuju kota dengan menumpang mobil tetangga. Perjalanan terasa sangat panjang, meskipun jaraknya hanya beberapa jam. Setibanya di rumah sakit, Prapto langsung menuju kamar jenazah. Di sana, ia melihat tubuh anaknya terbujur kaku di atas ranjang, dibungkus kain putih. Saat kain itu dibuka, matanya membelalak. Tubuh Sari penuh dengan luka lebam, goresan, dan bekas luka bakar di lengan dan punggung. Beberapa lebam terlihat sudah lama, sebagian lagi masih baru. "Ya Allah, ini bukan kecelakaan," teriak Prapto sambil memegang tangan anaknya. Sulastri jatuh terduduk, menangis tak terkendali. "Sari, kenapa kamu nggak bilang apa-apa ke ibu?" Prapto menoleh ke dokter yang menangani. "Pak dokter, ini kenapa? Kenapa tubuh anak saya begini?" Dokter itu terlihat ragu. Secara medis, ada tanda-tanda kekerasan fisik, luka bakar, memar lama, memar baru. Tapi untuk laporan resmi kami menulis cedera kepala akibat jatuh, sesuai permintaan keluarga yang membawa. Prapto terpaku. "Permintaan keluarga? Maksudnya keluarga Handoko?" Dokter hanya menunduk, tidak berani menjawab. Tidak puas, Prapto meminta polisi menyelidiki. Petugas datang, tapi sikap mereka terasa setengah hati. Menurut keterangan Bu Ratna, korban terpeleset di kamar mandi. Luka-luka lama kemungkinan akibat kecelakaan kerja sebelumnya, kata salah satu polisi. Prapto menunjuk luka di punggung Sari. "Kalau ini kecelakaan, kenapa ada luka bakar?" Namun polisi hanya menjawab, "Kami akan memeriksa lebih lanjut, tapi ini butuh proses." Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Kesimpulannya, kematian Sari disebabkan oleh cedera kepala akibat jatuh dan luka-luka lainnya dianggap tidak berhubungan langsung dengan kematian. Kasus dinyatakan kecelakaan tanpa unsur pidana. Prapto marah besar. "Ini jelas-jelas ditutup-tutupi. Kalian dibayar ya?" teriaknya di kantor polisi. Namun ancamannya tidak mengubah apa-apa. Ia tahu keluarga Handoko punya koneksi kuat dan uang banyak. Mereka bisa membeli hukum dengan mudah. Pemakaman Sari di Desa Marga Asih berlangsung pilu. Warga desa ikut mengantar. Banyak yang berbisik-bisik mempertanyakan penyebab kematiannya. Prapto berdiri kaku di samping liang lahat. Wajahnya kaku, tapi matanya merah. Setelah semua orang pulang, ia duduk lama di makam anaknya. "Bapak janji, Sar, mereka akan bayar atas apa yang mereka lakukan padamu," ucapnya lirih. Malam itu, rumah Prapto dipenuhi rasa hampa. Sulastri berbaring di kasur dengan mata bengkak. Prapto duduk di kursi bambu memandangi foto Sari di lemari. Dalam pikirannya, ia sudah tahu bahwa jalur hukum tidak akan membawa keadilan.
Di luar rumah, hujan turun pelan. Prapto mengencangkan rahangnya. Ia sadar satu hal, kalau ingin membalas, ia harus melakukannya dengan tangannya sendiri. Sejak hari pemakaman Sari, rumah Prapto dan Sulastri berubah muram. Tidak ada lagi suara tawa kecil Sari yang biasanya menyambut mereka sepulang kerja. Foto Sari yang tergantung di ruang tamu kini menjadi pusat perhatian setiap kali mereka duduk. Prapto sering terdiam lama di depan foto itu. Sementara Sulastri hanya bisa menangis pelan sambil memeluk bantal. Warga kampung Marga Asih juga ikut merasakan kehilangan. Apalagi mereka tahu Sari anak yang sopan dan rajin membantu tetangga. Namun ketika pembicaraan mulai mengarah ke siapa yang bertanggung jawab, suasana langsung hening. Semua tahu keluarga Handoko punya pengaruh besar, baik di bisnis maupun di kepolisian. Orang yang berani menentang mereka bisa saja tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau mendapat masalah hukum. Prapto merasa darahnya mendidih setiap kali mengingat kasus anaknya yang dianggap selesai begitu saja. Ia berkali-kali mendatangi kantor polisi untuk meminta kejelasan. Tapi jawabannya selalu sama. Sudah diselidiki, ini murni kecelakaan. Dari situ, Prapto mulai sadar, hukum tidak benar-benar berpihak pada orang seperti dirinya. Beberapa hari setelah pemakaman, Prapto menerima kunjungan dari Pak Surya, teman lamanya yang dulu sering bekerja di pelabuhan. Mereka sudah lama tidak bertemu, tapi hubungan mereka dulu cukup dekat. Pak Surya dikenal punya banyak koneksi, termasuk di kalangan orang-orang yang tidak segan bermain kotor. Di teras rumah, sambil menyeluput kopi hitam, Prapto mengkertakan semua yang terjadi. Pak Surya mendengarkan tanpa banyak memotong, hanya sesekali mengangguk. Setelah Prapto selesai, Pak Surya menaruh cangkirnya dan berkata pelan, "Kalau kamu mau balas, jangan pakai emosi. Orang seperti keluarga Handoko gak bisa dijatuhkan cuma dengan teriak-teriak minta keadilan. Mereka harus dihancurkan pelan-pelan, biar nyeselnya seumur hidup." Kalimat itu terus terngiang di kepala Prapto. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan wajah Sari, teringat luka-luka di tubuh anaknya. Hatinya makin mantap. Ia tidak ingin keluarga Handoko mati cepat. Ia ingin mereka merasakan ketakutan, kehilangan, dan kehancuran seperti yang ia rasakan sekarang. Pak Surya mulai memperkenalkan Prapto pada beberapa orang yang bisa membantunya. Ada yang jago mencari informasi pribadi, ada yang ahli memanipulasi berita di media sosial, dan ada juga yang punya koneksi di bisnis-bisnis besar. Semua ini dilakukan diam-diam, bahkan Sulastri tidak tahu rencana detailnya. Prapto hanya bilang, "Aku mau pastikan Sari nggak pergi sia-sia." Langkah pertama mereka adalah menggali semua kelemahan keluarga Handoko. Prapto mulai mengumpulkan kabar burung tentang bisnis mereka. Dari informasi yang didapat, ternyata perusahaan milik Handoko pernah terlibat masalah pajak, tapi berhasil lolos karena ada orang dalam yang membantu. Ada juga isu bahwa anak sulung mereka, Yanto, punya kebiasaan judi online yang sudah menumpuk hutang. Dengan data itu, Pak Surya menyusun strategi. Kita bikin mereka sibuk sama masalah sendiri, biar nggak sempet mikirin orang lain. Kita rusak nama baik mereka di depan orang-orang yang penting buat mereka. Mereka mulai dari hal kecil. Beberapa pegawai di perusahaan Handobot tiba-tiba menerima pesan anonim berisi bukti kecurangan keuangan yang dilakukan atasan mereka. Di media sosial, muncul akun-akun yang menyebarkan cerita soal bisnis kotor keluarga Handoko. Walau belum jelas kebenarannya, berita itu mulai membuat sebagian orang curiga. Tak berhenti di situ, Pak Surya juga menyarankan Prapto untuk memanfaatkan kebiasaan buruk Yanto. Mereka mengirimkan informasi hutang Yanto ke orang-orang yang pernah jadi rekan bisnisnya. Pelan-pelan, nama Yanto mulai tercoreng. Beberapa proyek yang sedang ia tangani dibatalkan, membuat keluarganya rugi besar. Prapto merasakan kepuasan kecil setiap kali mendengar kabar buruk tentang mereka. Namun ia tahu, ini baru permulaan.
Ia ingin Bu Ratlo yang paling bertanggung jawab atas penderitaan Sari ikut merasakan tekanan yang sama. Maka mereka mulai menyebarkan gosip bahwa Bu Ratna pernah menyelewengkan dana yayasan yang ia kelola. Gosip itu cepat menyebar di kalangan ibu-ibu sosialita. Dalam beberapa minggu, hubungan keluarga Handoko mulai renggang. Mereka sibuk saling menyalahkan. Yanto marah karena ayahnya mulai membatasi aksesnya ke uang keluarga. Bu Ratna tertekan karena namanya tercoreng di lingkungannya. Dan Pak Handoko sendiri mulai kehilangan kepercayaan dari beberapa mitra bisnis. Meski semua ini belum menghancurkan mereka sepenuhnya, Prapto merasa jalannya sudah benar. Ia tidak lagi hanya duduk diam menunggu keajaiban. Kini ia yang memegang kendali permainan. Tapi Pak Surya mengingatkan, kita harus hati-hati. Kalau mereka tahu ini ulahmu, semuanya bisa berbalik. Kita main di bayangan aja, biar mereka nggak bisa nebak dari mana datangnya serangan. Prapto mengangguk setuju. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai, dan ia siap menunggu selama yang dibutuhkan. Di hatinya dendam itu terus menyala, membara setiap kali ia mengingat wajah anaknya. Ia tidak lagi mencari keadilan dari hukum. Ia akan membuat hukum versinya sendiri. Dan bagi Prapto, pembalasan yang lambat tapi pasti adalah cara terbaik untuk memastikan keluarga Handoko benar-benar hancur. Awalnya kehidupan keluarga Handoko terlihat baik-baik saja dari luar. Rumah besar mereka masih ramai oleh tamu, mobil mewah keluar masuk halaman, dan Handoko sendiri masih sering tampil di acara-acara resmi. Tapi di balik pintu tertutup, keadaan sudah mulai goyah. Prapto, dengan bantuan Pak Surya, menjalankan rencana yang telah ia susun matang. Tidak ada yang langsung mencurigai mereka, karena semua dilakukan pelan-pelan, seperti meneteskan racun yang lambat bekerja. Pak Surya punya kenalan di beberapa media online. Lewat orang-orang ini, ia mulai menyebarkan informasi yang selama ini disembunyikan keluarga Handoko. Berita pertama yang keluar adalah tentang proyek pembangunan pasar yang mangkrak. Disebutkan bahwa dana bantuan pemerintah yang seharusnya dipakai untuk membangun justru hilang entah kemana, dan nama Handoko muncul dalam daftar pihak yang terlibat. Awalnya Handoko menganggap ini hanya berita gosip yang mudah dibantah, tapi komentar netizen mulai ramai. Beberapa hari kemudian, muncul berita lain yang lebih panas. Foto Handoko bersama seorang perempuan muda yang bukan istrinya sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Foto itu diambil dari jarak jauh, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun paham apa yang sedang terjadi. Bu Ratna tentu saja murka. Ia menuduh Handoko selingkuh dan mempermalukan keluarganya. Pertengkaran besar pun pecah di rumah mereka, dan pembantu rumah tangga mengaku sering mendengar suara barang pecah dari lantai atas. Sementara itu, bisnis properti Handoko mulai goyah. Sejumlah proyeknya tiba-tiba mengalami masalah teknis. Ada dokumen yang hilang, kontrak yang batal, dan pemasok yang tiba-tiba memutuskan kerjasama. Prapto tahu persis bahwa ini adalah hasil dari sabotase kecil yang dilakukan Pak Surya dan anak buahnya. Tidak ada yang benar-benar menghancurkan dalam sekali pukul, tapi cukup untuk membuat pekerjaan jadi kacau. Masalah semakin runyam ketika anak sulung Handoko, Randy, terjaring razia narkoba di sebuah klub malam. Polisi menemukan beberapa paket sabu di meja tempat Randy duduk bersama teman-temannya. Foto Randy yang sedang diborgol beredar di media sosial, membuat keluarga Handoko makin jadi bahan gunjingan. Handoko mencoba menutup-nutupi kasus ini dengan uang, tapi tetap saja berita itu keburu menyebar. Bu Ratna semakin tidak tahan. Ia merasa semua ini adalah akibat ulah Handoko yang sembrono. Kalau kamu dari dulu nggak main perempuan, nggak ada orang yang berani nyerang kita kayak gini, teriaknya suatu malam. Handoko membalas dengan nada tinggi, menuduh Bu Ratna ikut andil dalam masalah ini karena terlalu boros dan suka pamer. Pertengkaran mereka kali ini tidak hanya di dalam rumah. Beberapa kali tetangga mendengar suara mereka sampai keluar pagar. Reputasi keluarga Handoko di kalangan orang-orang penting pun mulai menurun. Dulu setiap kali Handoko mengadakan pesta, tamu yang datang selalu penuh. Sekarang undangan yang ia kirim jarang mendapat balasan. Mereka yang dulu mencari muka, pelan-pelan mulai menjaga jarak.
Bahkan beberapa rekan bisnisnya terang-terangan membatalkan pertemuan dengan alasan sibuk. Prapto memantau semua perkembangan ini dari jauh. Setiap kali ada berita baru, ia hanya duduk di teras rumahnya sambil menghisap rokok, merasa puas. Sulastri kadang bertanya apakah semua ini akan cukup untuk membalas kematian Sari. Tapi Prapto hanya menjawab, belum. Mereka belum merasakan setengah dari yang kita rasakan. Tidak berhenti di situ, Pak Surya juga mengatur agar beberapa karyawan setia Handoko membocorkan data internal perusahaan. Dari situ ditemukan bukti adanya penggelapan pajak yang melibatkan nama Handoko secara langsung. Seorang wartawan bahkan menulis artikel panjang yang memuat semua pelanggaran ini. Walaupun Handoko mencoba menempuh jalur hukum untuk menuntut pencemaran nama baik, publik sudah terlanjur percaya bahwa ia memang bersalah. Di rumah, hubungan Handoko dengan anak-anaknya semakin renggang. Randy yang sudah keluar dari tahanan setelah membayar jaminan, lebih banyak mengurung diri di kamar dan menghindari tatapan orang tua. Anak kedua mereka, Rika, juga mulai memberontak. Ia sering pulang larut malam dan membentak ibunya kalau ditegur. Bu Ratna kewalahan, apalagi Handoko sibuk mengurus masalah bisnisnya yang kian berantakan. Beberapa bulan setelah serangan pertama, kondisi keuangan Handoko benar-benar mulai menurun. Satu demi satu aset terpaksa dijual untuk menutup kerugian. Mobil mewah yang dulu jadi kebanggaan keluarga, kini hanya tersisa 2. Bahkan salah satu rumah mereka di luar kota terpaksa dilepas. Di lingkungan pergaulan mereka, gosip tentang kebangkrutan Handoko sudah menyebar. Orang-orang yang dulu memuji-muji mereka, sekarang justru membicarakan kejatuhannya. Ada yang bilang Handoko terlalu serakah. Ada juga yang percaya bahwa ini adalah hukuman karena pernah berbuat jahat pada orang yang salah. Prapto tidak berburu-buru menghentikan langkahnya. Ia tahu bahwa jika menyerang terlalu cepat, Handoko mungkin akan bisa bangkit lagi. Tapi jika pelan-pelan dihancurkan, mereka akan jatuh tanpa sempat berdiri. Pak Surya setuju dengan strategi ini, dan keduanya terus mencari celah baru untuk memukul dari belakang. Suatu sore, kabar mengejutkan kembali muncul. Salah satu proyek besar Handoko resmi dibekukan pemerintah karena adanya penyelidikan dugaan penipuan investor. Nilai kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Bagi Handoko, ini adalah pukulan telak. Semua usahanya untuk menyelamatkan bisnis seperti sia-sia. Bu Ratna mulai sering terlihat pergi sendirian. Ada kabar yang beredar bahwa ia berniat pulang ke rumah orang tuanya di luar kota. Beberapa orang bahkan mengaku melihatnya menemui pengacara, meskipun belum ada yang tahu pasti. Handoko sendiri nampaknya tidak mau berkomentar, tapi dari raut wajahnya, jelas bahwa rumah tangga mereka sudah di ujung tanduk. Sementara itu, orang-orang di kampung Marga Asih yang dulu tidak berani melawan, kini mulai berani membicarakan keburukan keluarga Handoko secara terbuka. Mereka merasa puas melihat orang yang dulu begitu berkuasa, kini jatuh terpuruk. Bagi Prapto, ini baru awal dari balas dendam yang ia rencanakan. Ia tahu keluarga Handoko mungkin masih bisa bertahan beberapa bulan lagi. Tapi lambat laun, mereka akan kehabisan kekuatan. Dan saat itu tiba, Prapto akan memastikan mereka merasakan penderitaan yang sama beratnya seperti yang dialami Sari. Kabar tentang kehancuran keluarga Handoko sudah menyebar kemana-mana. Orang-orang di Marga Asih yang dulu segan, kini malah membicarakan mereka sambil bisik-bisik di warung kopi. Tak ada lagi aura berkuasa yang melekat di nama Handoko. Rumah mewah yang dulu ramai oleh tamu dan mobil-mobil mahal, kini seperti rumah kosong yang tak terawat. Bu Ratna jatuh sakit. Bukan karena penyakit fisik murni, tapi karena pikiran yang tak tenang. Setiap hari ia berbaring di ranjang. Matanya kosong, rambutnya kusut, tubuhnya semakin kurus. Dulu ia selalu tampil rapi dan wangi, tapi sekarang ia bahkan malas menyisir rambut. Stres dan rasa malu membuatnya enggan keluar rumah. Handoko sendiri sudah kehilangan banyak aset. Mobil-mobilnya dijual untuk menutupi utang yang menumpuk. Beberapa proyek yang sudah direncanakan gagal total karena investor mundur. Orang-orang yang dulu menjadi bawahan setia pun kini berbalik memfitnah dan meninggalkannya. Prapto tahu semua perkembangan ini dari Pak Surya. Setiap kali mereka bertemu,
Pak Surya selalu membawa kabar terbaru tentang nasib Handoko. Kadang Prapto hanya mengangguk pelan, kadang ia tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya ada perasaan campur aduk yang sulit ia jelaskan. Di satu sisi, ia puas melihat Handoko jatuh. Laki-laki itu pernah membuat hidupnya hancur. Sekarang, melihatnya tersungkur, Prapto merasa seperti sudah membayar lunas semua rasa sakit yang pernah ia tanggung. Tapi di sisi lain, Prapto mulai merasa hampa. Dendam yang ia bawa selama ini memang mendorongnya untuk bertahan, tapi setelah tujuannya tercapai, ia seperti kehilangan arah. Suatu sore, Prapto berjalan sendirian melewati depan rumah Handoko. Pagar besi besar yang dulu selalu tertutup rapat, kini terbuka setengah, catnya mulai mengelupas. Halaman yang dulu tertata rapi, kini penuh rumput liar. Di teras, terlihat kursi rotan yang sudah berdebu. Dari jendela, Prapto bisa melihat sekilas Bu Ratna duduk termenung sambil memeluk selimut. Langkah Prapto terhenti. Pandangannya tak lepas dari wajah Bu Ratna yang pucat. Seketika, bayangan Sari muncul di pikirannya. Senyum anaknya yang polos, suara tawanya yang renyah. Prapto menghela napas panjang. Ia tahu, dendam ini tidak akan pernah mengembalikan Sari. Semua penderitaan Handoko dan Ratna tak akan membuat anaknya hidup lagi. Yang ada hanya rasa puas sesaat, lalu kosong. Malam itu Prapto duduk di beranda rumahnya menatap jalanan gelap di depan. Pak Surya datang membawa rokok dan 2 gelas kopi. Mereka duduk lama tanpa banyak bicara, hanya asap rokok yang naik perlahan di udara. "Kalau kau mau, kita bisa bikin mereka habis total," kata Pak Surya tiba-tiba. "Tinggal 1-2 langkah lagi sudah beres." Prapto menatap temannya. Berapa lama lagi mereka bisa bertahan seperti ini? Pak Surya mengangkat bahu. 1 bulan, 2 bulan, paling lama setahun. Kalau kita dorong sedikit lagi, mereka bisa jatuh tanpa sisa. Prapto menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. "Sur, aku sudah capek. Semua ini rasanya nggak ada ujungnya." Pak Surya terdiam. Ia tahu, Prapto bukan orang yang tega sebenarnya. Dendam yang membuatnya jadi seperti ini. "Aku cuma mau mereka nggak bisa bangun lagi. Biar mereka hidup susah, setiap hari ingat kesalahan mereka, itu aja udah cukup." Pak Surya mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita biarin aja waktu yang beresin." Beberapa minggu berikutnya, kabar tentang keluarga Handoko makin jarang terdengar. Mereka benar-benar menutup diri dari dunia luar. Anak sulungnya dikabarkan kabur entah kemana setelah terjerat narkoba. Anak bungsu mereka berhenti sekolah. Handoko sibuk mencari pekerjaan kecil untuk bertahan hidup, tapi tak ada yang mau mempekerjakannya. Suatu pagi, Prapto kembali melewati rumah itu. Kali ini pintu pagar terbuka lebar. Tidak ada mobil di garasi. Halaman makin berantakan. Di sudut teras, ada kardus bekas dan beberapa barang rumah tangga yang tampak akan dijual. Prapto berhenti lagi. Ia berdiri cukup lama, memandangi bangunan yang dulu jadi simbol kekuasaan di Marga Asih. Kini, rumah itu hanya sisa-sisa kejayaan masa lalu. Tetangga yang lewat berbisik kepadanya. Katanya Bu Ratno udah nggak bisa jalan, Handoko sibuk merawatnya. Prapto mengangguk singkat, lalu melanjutkan langkahnya. Tidak ada rasa iba di wajahnya. Yang ia rasakan hanya keyakinan bahwa Handoko dan keluarganya akan hidup menderita sampai akhir hayat. Di pikirannya Prapto tahu bahwa ia tidak akan lagi mengganggu mereka. Baginya semua sudah selesai. Tapi ia juga tahu luka yang mereka terima tidak akan pernah sembuh. Saat matahari mulai terbenam, Prapto duduk di bangku kayu depan rumahnya. Ia memandangi langit yang perlahan berubah warna. Ada rasa lega, tapi juga rasa kosong yang sulit ia jelaskan. Yang pasti, dendamnya telah dibayar lunas. Dan di dalam hati kecilnya, ia berjanji tak akan lagi membiarkan dirinya tenggelam dalam amarah seperti ini. Rumah Handoko yang sepi dan rusak menjadi saksi bisu.
Tak ada lagi pesta, tak ada lagi tawa. Hanya kesunyian yang menyelimuti. Prapto menatapnya sekali lagi sebelum masuk ke rumah, menutup pintu dan meninggalkan masa lalunya di balik sana. Beberapa tahun berlalu sejak kejatuhan keluarga Handoko. Desa Marga Asih kembali seperti dulu. Tenang, sepi, dan jauh dari hiruk-pikuk orang kota. Jalanan tanah kembali hanya dilalui warga desa yang membawa hasil panen atau anak-anak sekolah yang berjalan beramai-ramai. Tidak ada lagi mobil mewah yang keluar masuk membawa tamu penting seperti saat Handoko masih berkuasa. Prapto dan Sulastri tetap tinggal di rumah sederhana mereka. Hidup mereka tidak berubah banyak. Pagi ke kebun, siang istirahat, sore menyiangi tanaman di pekarangan. Bedanya, sekarang rumah itu tidak lagi dipenuhi tawa atau suara Sari. Mereka menjalani hari-hari seperti menjalankan kewajiban, bukan lagi dengan semangat seperti dulu. Rumah besar milik keluarga Handoko kini menjadi pemandangan yang menyedihkan. Dulu megah dengan cat putih bersih, sekarang dindingnya penuh lumut dan catnya mengelupas. Halamannya dipenuhi rumput liar setinggi pinggang. Gerbang besinya berkarat, pintunya separuh terbuka, seperti tak ada yang peduli. Sesekali, anak-anak desa nekat mengintip dari luar pagar, tapi jarang yang berani masuk. Kabar yang beredar di desa, rumah itu angker. Ada yang mengaku mendengar suara perempuan menangis pelan di malam hari. Ada juga yang melihat bayangan putih melintas di balkon. Entah itu benar atau tidak, tapi cerita itu cukup membuat orang desa dan orang luar enggan mendekat. Handoko dan Ratna sendiri tidak pernah kembali. Setelah jatuh miskin dan terseret banyak masalah, mereka pindah ke kota kecil yang jauh dari Marga Asih. Kabar terakhir yang Prapto dengar, Ratna sering sakit-sakitan dan Handoko bekerja serabutan. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi gengsi yang mereka banggakan dulu. Suatu malam, Prapto duduk sendirian di beranda rumahnya. Sulastri sudah tidur sejak habis Isya. Angin malam bertiup pelan membawa suara jangkrik dari kebun belakang. Dari tempat duduknya, Prapto bisa melihat rumah kosong keluarga Handoko di kejauhan, samar-samar diterangi cahaya bulan. Matanya menatap rumah itu lama, tidak ada lagi suara musik, tidak ada lagi mobil keluar masuk, hanya gelap dan sepi. Dulu, ia selalu membayangkan saat rumah itu hancur, ia akan merasa puas. Tapi kenyataannya yang ia rasakan hanya hampa. Ia teringat Sari, anaknya yang ceria, yang dulu sering bermain di halaman, yang matanya selalu berbinar kalau bercerita. Semua dendam yang ia jalani selama ini tidak bisa mengembalikan anak itu. Sari tetap pergi dan rasa kehilangan itu tidak pernah hilang. Prapto menarik napas panjang. Sari, ayah sudah menuntaskan semuanya. Gumamnya pelan. Ia menatap langit malam, mencari bintang-bintang seperti yang dulu sering ia tunjukkan pada anaknya. Tetangga yang lewat pulang dari ronda malam melambaikan tangannya padanya. Prapto hanya mengangguk kecil, lalu kembali memandangi rumah kosong itu. Dalam hatinya ia tahu, apa yang ia lakukan sudah membuat Handoko dan Ratna menderita. Mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Namun ia juga tahu, dendam tidak membawa kebahagiaan. Hatinya tetap terasa berat. Desa Marga Asih mungkin sudah kembali tenang, tapi di dalam dirinya, sunyi itu tidak pernah benar-benar pergi. Angin malam makin dingin. Prapto berdiri, menutup pintu beranda, dan masuk ke rumah. Di ruang tamu, foto Sari masih tergantung di dinding, tersenyum seperti dulu. Ia memandangi foto itu sebentar, lalu mematikan lampu dan menuju kamar. Di luar, rumah besar keluarga Handoko tetap gelap dan terbengkalai, dan di dalam hati Prapto, satu-satunya doa yang tersisa hanyalah semoga
Sari benar-benar tidur dengan tenang.